Oke kawan-kawan, jadi lakukan cara ini agar ayam-ayam kita semua sehat. Jika ingin ayam kita semua sehat, anak ayam kita semuanya sehat, pertumbuhannya maksimal, lakukan cara yang saya lakukan ini. Pemberian obat cacing rutin, menggunakan air steril, bagaimana takarannya dan cara pembuatannya, selalu saksikan video saya dan akan kita simak tuntas setelah video saya yang singkat ini. Jadi bagaimana cara pengaplikasiannya, takaran hematnya, dan cara pembuatannya, saksikan terus video saya, jangan kemana-mana. Assalamualaikum para sobat ternak Rimbo. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya Peternak Rimbo 82. Di sini saya kembali mereview cara rawatan saya untuk merawat anak ayam saya agar selalu sehat. Rawatan simpel dan menyenangkan ala-ala saya Peternak Rimbo 82. Sebelum saya lanjutkan dalam dan bagaimana cara perawatan anak ayam kampung saya untuk rawatan mingguannya, di sini saya akan sekilas mereview perkembangan telur ayam joper cetak mandiri saya yang alhamdulillah sudah mulai menetas. Ini anakan ayam joper saya yang baru menetas ada 2 ekor, alhamdulillah. Di bawah satu lagi itu yang putih, dan yang satu lagi itu anak ayam kampung saya yang saya silangkan dengan pejantan Bangkok. Alhamdulillah anak-anak ayam joper cetak mandiri saya sudah mulai menetas satu persatu. Bismillah, semoga bisa menjadi sesuatu nanti di kandang saya. Oke kawan-kawan, kembali lagi ke topik pembahasan utama kita, bagaimana cara merawat anak ayam kampung simpel dan menyenangkan ala saya Peternak Rimbo, khususnya untuk peternak pemula dan peternak rumahan. Oke kawan-kawan, jadi di sini tahap awalnya saya dalam perawatan anak ayam saya ini, saya akan memberikan obat cacing rutin per 21 hari awal. Memberikan obat cacing pertama untuk DOC saya yang sudah menginjak umur 21 hari. Di sini saya sudah mempuasakan anak ayam saya. Dari tadi pagi ya, ini akan saya kasih pemberian obat cacing menggunakan air steril juga. Jadi bagaimana caranya dan takarannya, simak terus video saya. Di sini awal-awalnya saya akan memberikan obat cacing kepada ayam saya. Ntar saya akan review bagaimana takarannya. Ya, kawan-kawan, di sini saya menggunakan kombanterin untuk menjaga anak ayam saya terhindar dari cacing. Jadi untuk menjaga dan untuk mengobati itu takarannya berbeda. Sementara di sini saya hanya untuk menjaga supaya anak ayam saya tidak terkena cacingan. Jadi takarannya seperti apa? Takarannya cukup hemat, khusus untuk saya sendiri, dan ini sudah saya lakukan setahun atau 2 tahun dan alhamdulillah hasilnya cukup lumayan maksimal. Takarannya seperti apa? Takarannya seperti ini kan kawan. Ya, jadi kita di sini menggunakan spet insulin 1 cc, tepatnya 1 mili. Jadi saya hanya menggunakan kombanterin ini 1 mili per liter airnya untuk anak-anak ayam saya. Jadi dapat sedikit menghemat penggunaan kombanterin karena harganya juga cukup lumayan. Itu satu kotaknya ini 23-27.000 kalau di tempat saya tinggal, khususnya di Pekanbaru, dan menggunakan air steril yang sudah saya larutkan 3 jam yang lalu. Dan nanti bagaimana cara pembuatan air sterilnya akan saya tunjukkan contohnya. Di sini hanya menggunakan Baiklin dan pemakaian pun cukup irit. Nanti akan saya sambung setelah video ini. Oke, di sini akan kita lanjutkan pemberian obat cacing kepada anak ayam saya.
Oke, sebentar, agak sulit menuangkan airnya. Ini 1 mili obat cacing kita larutkan ke dalam 1 liter air minum. Gak apa-apa lah, agak tumpah sedikit, soalnya nggak ada gayung kan kawan. Ya, oke. Jadi di sini saya sudah membarukan 1 mili pembantrin untuk 1 liter air minum yang akan saya berikan kepada anak-anak ayam saya. Jadi anak ayam saya pun tadi sudah saya puasakan dari tadi pagi. Tujuannya untuk apa? Agar ayam-ayam saya ini haus dan lapar. Dan tujuan utamanya agar mereka banyak minum, karena sudah kita hauskan dari pagi. Ya, kawan, ini sudah saya berikan. Biarkan diminum dulu sama mereka, tuh langsung minum. Jadi untuk menjaga anak-anak ayam kita dan pertumbuhan bobot badannya agar lebih maksimal lagi, ini saya rutin memberikan obat cacing setiap 1 minggu, 2 minggu lah, 2 minggu, minimal 2 minggu sekali, maksimal 2 bulan sekali untuk anak ayam usia lanjutan 1 bulan ke atas. Kawan-kawan, sebagaimana janji saya sebelumnya, di video saya sebelumnya, saya akan mereview perkembangan anak ayam 1 minggu setelah saya bikin video yang sebelumnya, tepatnya di umur 2 minggu pada tanggal 7 September kemarin. Dan sekarang usianya masih belum lengkap 3 minggu, karena ini masih tanggal 13, seharusnya tanggal 14. Berhubung besok saya kerja, takut tidak sempat untuk mereview. Di sini akan saya review kembali bagaimana sih perkembangan bobot ayam kampung saya, anak ayam saya khususnya setelah umur 3 minggu. Yang kemarin sempat saya review anak ayam joker saya umur 2 minggu seperti apa bobot badannya, dan anak ayam kampung saya umur 2 minggu seperti apa bobotnya. Dan di video saya sebelumnya itu anak ayam joker saya bobot badannya tepat di berat 138 gram dan anak ayam kampung saya 180 gram. Oke, sekarang akan kita review lagi apakah ada pertumbuhan dan perubahan signifikan dari bobot badannya, seperti apa bobot badannya setelah berumur 3 minggu. Ini akan kita timbang. Di sini saya sudah menyiapkan timbangan dan sudah mulai dari nol ya. Dan kita coba menimbang bobot anak ayam joker saya. Sini nak. Oke. Sebentar ya, ini anak ayam joker saya yang kemarin sempat saya review umur 2 minggu dan sekarang berumur 3 minggu, pada tanggal 14 besok akan genap 3 minggu. Oke, di sini kita coba lihat berapa berat badannya sekarang menginjak umur 3 minggu. Bentar nak. Ya, sini sudah menginjak bobot 184 gram, jadi peningkatannya lumayan, 50 gram setelah 1 minggu, alhamdulillah. Dan ini juga anak ayam joker saya yang warnanya putih, umurnya masih belum genap 2 minggu karena netasnya tidak barengan. Ini masih 13 hari. Sebentar nak, hop. Hop. Oke, di sini sudah 154 gram. Next nanti begitu menginjak umur 3 minggu dan 1 bulan akan kita review lagi. Ya. Anak ayam kampung yang kemarin saya timbang, ini anak ayam kampung saya. Sini. Kita cek yang kemarin beratnya 118 gram sampai 120 gram. Sekarang kita lihat sudah berapa beratnya. Enak. Dari kawan-kawan agak susah, yang anak ayam kampung memang sedikit agak lasak. Oke, di sini sudah menginjak 180 juga. Jadi
pertambahan bobotnya cukup signifikan ya. Ini yang kemarin beratnya 118 gram, coba kita timbang kembali. Sekarang sudah menginjak berat berapa, dan umurnya juga kayak ini yang masih 2 minggu ini. Yang tadi yang sudah hampir 3 minggu, kayak berada di sini sudah mencapai 150-an lebih. Alhamdulillah, dari 118, 120 jadi 150-an lebih. Jadi penambahan bobotnya minimal itu 30 gram per minggunya. Alhamdulillah, semoga akan meningkat lebih besar lagi. Oke, di sini saya sudah memberikan obat cacingnya. Takarannya tadi sudah saya sampaikan juga, dan saya akan mereview juga nanti bagaimana cara pembuatan air steril ala saya, dan takarannya seperti apa, apakah boleh dicampur juga dengan pemberian vitamin dan obat, contohnya trimezin, serta pemberian obat cacing. Saya jawab tentunya boleh. Jadi kawan-kawan, di sini saya tidak hanya memberikan obat cacing setiap 3 minggu sekali, tapi saya selalu melakukan penyemprotan rutin setiap minggunya untuk anak-anak ayam saya. Sebentar sini saya akan tutup, takut nanti mereka loncat-loncat dan keluar. Saya tutup dulu sebentar, saya buka pintu kecilnya. Ya, ini di sini saya sudah menyiapkan alat semprotnya. Jadi apa saja kandungannya ini sudah saya campur Destan 0,3 cc, antisep 0,4 cc, dan saya campur sedikit Black Clean 0,2 cc. Jadi untuk kawan-kawan yang masih belum tahu takarannya, silahkan dicatat. Mungkin untuk kawan-kawan yang masih pemula dan masih baru, masih belum tahu takarannya. Jadi untuk Destan itu bisa kita beli di poultry shop terdekat. Sebentar agak ngeblur kawan-kawan. Jadi kita hanya menggunakan spet insulin yang 1 mili ini. Jadi untuk takaran Backlin itu kita pakai 0,2 cc. Jadi tepatnya di sini. Nih. Dan untuk Destan kita pakai 0,3 cc. Untuk antisep ini 0,3 cc. Untuk antisep kita pakai 0,4 cc. Dan itu semua dicampur lalu dilarutkan ke dalam 1 liter air. Itu bisa kita jadikan ramuan ataupun obat luar untuk anak-anak ayam kita dengan cara kita semprotkan. Jadi bagi kawan-kawan masih belum tahu dan ingin bertanya apakah boleh DOC atau anak ayam kita semprot, boleh jawabannya. Apakah boleh anak ayam atau DOC basah? Boleh. Khusus untuk kawan-kawan yang punya alat semprot yang bisa di setel semprotan embun, saya anjurkan untuk anak ayam dan DOC kita itu bisa kita semprot sampai basah, asalkan di pagi hari dan kandangnya dapat terkena sinar matahari pagi. Dan kalaupun tidak, di sore hari pun juga tidak apa-apa, tapi jangan terlalu basah. Seperti saya ini sekarang, ini tepatnya sudah jam 1 siang. Dan di dalam juga saya kasih lampu pemanas yang suhu cukup lumayan panas. Ini suhunya sekitar 40 watt saya pakai. Dan pernah saya ukur juga dengan pengukur suhu ruangan. Ini sudah berada di angka 35 derajat. Jadi untuk mengeringkan tubuh anak ayam cukup lumayan cepat. Bicara penyemprotannya seperti apa, cukup kita semprotkan saja. Basah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terkena wajah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena tujuannya juga itu untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang menempel di bulu ayam ataupun di hidung ataupun tenggorokan ayam. Dan di sini saya juga menggunakan Destan dan antisep yang aman untuk anak-anak ayam. Terkena pakan pun tidak apa-apa. Walaupun di dalamnya ada saya campurkan Backlin, tapi itu tidak banyak, hanya 0,2 cc saja. Dan itu pun jika terkena dengan ayam juga tidak akan banyak dikonsumsi ayam, kecuali untuk air minum. Itu wajib kita endapkan. Bagaimana cara pembuatannya nanti akan saya review sebentar. Di sini saya akan menyemprot anak-anak ayam saya dan biarkan dulu mereka minum, tidak apa tercampur dengan minumannya ya. Oke, bentar saya bikinkan dulu aturannya agar penyemprotannya mumpuni saja, agar anak ayam yang kita tidak terlalu basah. Oke, jadi
settingan embunnya seperti ini. Nah, penyemprotannya harus seperti itu. Oke, di sini kita akan semprot. Untuk rekan-rekan yang ingin punya ayam yang sehat, selalu sehat, pertumbuhannya baik, lakukan cara kawan. Itu saja cara saya merawat ayam saya. Simpelkan. Ini kita biarkan dulu dia minum obat cacingnya selama 3 jam. Setelah itu nanti baru kita kasih makan di jam 4 sore. Sore tidak apa-apa karena makan malam untuk ayam itu sangat baik. Dapat menunjang pertumbuhannya, terkhusus untuk ayam 0 sampai 2 minggu, maaf 2 minggu sampai umur 1 bulan itu selalu diberikan makan malam, jangan sampai makannya kehabisan. Di sini kenapa saya tarik makannya, karena saya ingin tadi itu wajib dipaksakan, dan makannya pun wajib high protein, contohnya minimal BR1 ataupun 512. Kawan-kawan, sini juga saya akan membahas bagaimana cara saya membuat air steril. Ini sebenarnya sudah air steril, saya hanya membuat contoh dan perumpamaan bagaimana cara pembuatannya. Jadi untuk 10 liter air itu kita pakai 0,8 cc sampai 1 ml backlin. Jadi di sini anggap saja airnya sebanyak 5 liter, jadi kita perlu 0,4 cc per 5 liter air. Bentar, saya ambil backlinnya dulu. Ya, ini kita pakai 0,4 cc. Maaf ngeblur, ini tidak bisa ya. Oke, pokoknya itu kawan-kawannya 0,4 cc untuk 5 liter air. Ini kita larutkan ke dalam airnya ya, kita aduk rata ya. Jadi kapan pengaplikasiannya itu nanti biarkan airnya tenang dulu, kita endapkan dulu selama 3 jam baru kita pergunakan. Dan selama kita mengendapkannya ini wajib ditutup, tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Jadi cara pengaplikasiannya seperti apa? Setelah nanti 3 jam ini bisa kita pergunakan untuk ayam kesayangan kita untuk pemberian air minum, mau itu pemberian vitamin, obat ataupun obat cacing. Menggunakan air steril ini tidak masalah, hanya saja penggunaan seperti apa. Jadi dari 5 liter air ini yang bisa kita pergunakan itu hanya 3/4-nya. 3/4-nya yang bagian atas saja. Karena apa? Karena yang bagian bawah ini ke sini itu pasti endapannya. Endapannya itu banyak tergantung bakteri ataupun penyakit apapun segala macamnya. Karena pengalaman saya, sesuai pengalaman saya selama ini, ayam-ayam kita banyak yang sakit dan terkena ngorok. Itu faktor utamanya terkena air, apalagi kawan-kawan yang masih memiliki sumur resapan. Sumur resapan itu yang kita timba itu. Jadi air hujan apa segala macam air semua tertampung dan terkumpul di sana. Meskipun terkadang kita sudah pakai filter air, yang namanya kita manusia tidak pernah luput dari lalai, kita lupa membersihkan filter airnya ataupun mengganti filternya, itu akan menjadi bibit dan biang penyakit bagi ayam-ayam kita. Ya, langkah baiknya kita buat air steril seperti ini. Kalau dapat pakai tandon yang besar, jadi bisa kita larutkan, bisa dipakai untuk beberapa hari. Dan bagi kawan-kawan yang masih belum tahu, air steril ini bisa dipergunakan berapa lama sih, bro? Jadi air steril ini bisa kita pergunakan untuk 3 hari ke depan, dan jika 3 hari ke depan masih bersisa itu buang. Dengan syarat tertutup, ya, tertutup, tidak perlu rapat, penting tertutup agar tidak ada kuman bakteri dari luar yang akan masuk. Jadi penggunaannya seperti apa itu hanya yang bisa kita pakai itu hanya 3/4-nya, yang bawahnya jangan itu buang karena ini endapan segala macam bakteri dan penyakitnya. Yang bagian atas itu sudah steril. Jadi tujuan 3 jam tadi itu untuk mengendapkan, fungsinya itu sama untuk penjernih air sekaligus untuk netralisir air. Jadi kawan-kawan yang masih bingung silahkan coba dibuat di dekat rumah. Takarannya itu per liter air itu 0,08
Dan untuk per 5 liter air itu 0,4, untuk 10 liter air kita bisa pakai 0,8 sampai 1 mili by clean yang kita campurkan ke dalam 1 liter air. Jadi kalau seandainya itu kawan-kawan punya tandon 100 liter air, tinggal dikalikan saja 1 mili kali 10, berarti sekitar 10 mili untuk 100 liter air. Dan penggunaannya bisa digunakan selama 3 hari. Setelah itu jika ada sisa silahkan dibuang, buat lagi yang baru. Itu bisa dipergunakan untuk pemberian vitamin, obat, dan obat cacing. Boleh dicampur dengan air steril bang, boleh, silahkan saja. Untuk kawan-kawan yang ingin punya ayam yang sehat, lakukanlah perawatan rutin seperti yang saya lakukan ini, terkhusus peternak rumahan, agar ayam kita sehat dan pertumbuhannya maksimal seperti saya ini. Beratnya cukup lumayan pertumbuhannya. Simpel kan, menyenangkan kan untuk merawat anak ayam ya, paling simpel, yang penting mau dan telaten. Cermati, amati, tiru, dan modifikasi itu jangan lupa. Silahkan untuk kawan-kawan meniru dan memodifikasi sesuai kreasi kawan-kawan sendiri. Dan sebenarnya untuk pengobatan ayam yang cacingan, 1 botol pembantrin ini cukup dicampur dengan 2 atau 3 liter air. Tapi untuk menjaga sekaligus menghemat biaya, ya sama-sama kita tahu yang namanya peternak rumahan itu biaya dan modal itu terbatas. Kalau bisa pemakaian apapun itu, baik obat-obatan ataupun suplemen, kalau bisa dilakukan sehemat mungkin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghemat biaya agar kita tidak boncos di kos pakan dan obat-obatan ayam kita selama pertumbuhan hingga panen. Jadi untuk 1 liter air, jika tujuannya untuk pencegahan, cukup pakai 1 mili kombantrin yang dilarutkan ke dalam 1 liter air. Sedangkan untuk pengobatan 1 liter air itu 1/4 kombantrin, atau 1 botol ini kita larutkan ke dalam 3 liter air. Itu tujuannya untuk pengobatan. Mau tidak mau harus lebih kental agar apa? Penularan cacingnya lebih cepat. Dan cara pembuatan air sterilnya juga tadi sudah saya jabarkan. So untuk kawan-kawan yang ingin memiliki ternak yang sehat, lakukan rawatan seperti yang saya lakukan, terkhususnya kawan-kawan peternak rumahan serta kawan-kawan peternak pemula. Karena cara yang saya lakukan ini adalah cara yang cukup hemat menurut saya, dan itu juga bisa diaplikasikan bagi kawan-kawan semua peternak rumahan dan peternak pemula yang memiliki modal minim. Silahkan ditiru. Dan jangan lupa, saya tidak pernah lupa juga menyampaikan kawan-kawan, terkhususnya para sahabat peternak Rimbo 82, baik yang sudah subscribe ataupun yang belum. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan dan supportnya. Semoga video saya dapat membantu kawan-kawan semua dan dapat menginspirasi dan bisa diaplikasikan di kandang kecil kawan-kawan. Dan bagi yang belum subscribe, semoga kawan-kawan mendapat manfaat dan faedah dari video yang saya buat ini. Saya mohon dukungannya, subscribe, tekan tombol loncengnya, komentar, serta berikan like kawan-kawan jika video saya bermanfaat. So untuk kawan-kawan peternak rumahan dan peternak pemula, tak lupa juga saya ucapkan selalu semangat apapun kondisi dan keadaan yang berada di kandang saya. Berkreasilah sebanyak-banyaknya untuk perkembangan ternak kita serta untuk penunjang rezeki kita nantinya dan keluarga kita. Saya akhiri video saya. Tetap semangat peternak rumahan, terkhususnya peternak pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video saya selanjutnya. Bye bye.